Halo, jumpa lagi di Ngonten ID. Kali ini kami akan review film ya Mas Danang. Yes, film yang lagi hits di tahun ini. Luar biasa sekali. Nah, sebelumnya kita mau cerita dulu tentang peralatannya. Kita menggunakan kamera Canon 600D dan ini dia mikrofon terbaru kita. Forzago, mikrofon shotgun yang kita setting ditaruh di atas meja dengan menggunakan kabel extension. Gimana? Jernih nggak? Jernih dong. Forzago. Bisa kalian lihat nanti reviewnya ada di video selanjutnya. Selanjutnya apa sebelumnya? Tergantung mana yang keluar duluan ya. Iya. Suka-suka kita ya. Nah, langsung saja Mas Jago. Oke Bang Jago. Nah, kita akan mereview sebuah film yang dalam bahasa Jawa ya. Jadi dalam bahasa Jawa ini dia artinya kecil. Nah, itu cilik Mas. Oh iya. Ini apa Mas? Ini tilik. Oh, tilik. Saya kira tilik lawan katanya gede. Oh. Gede banget. Iya, jadi ternyata tilik ya teman-teman. Sebuah film yang terkenal dengan karakter utamanya yaitu Butejo ya gitu. Jadi sebelum kita mereview lebih dalam lagi, penafian dulu. Kadang-kadang netizen suka jahat Mas. Kenapa? Ntar, emang lu siapa? Iya. Sineas bukan, konten kreator juga masih dikit, sinematografer juga bukan. Kita sebelumnya cuma tukang bakso. Saya jualan ember. Tak gitu. Boleh kan ya penikmat ya. Kami hanya penikmat film saja. Yes. Saya sendiri kebetulan backgroundnya bahasa. Mas Danang sendiri bekerja juga sebagai pembuat video ya Mas Danang ya. Betul. Jadi boleh lah ya. Video maker boleh lah ya komen-komen sedikit. Jadi kita salah satu bentuk apresiasi untuk karya anak bangsa yang sangat viral. Viral sekali. Nah, kita lihat statistiknya dulu sebentar Mas Danang sebelum kita mainkan. Nah, film Tilik ini dibuat tahun 2018 oleh Ravacana Films dari Yogyakarta kalau tidak salah. Iya betul. Dari Yogyakarta ya. Nah, dan ini film ini walaupun dibuat di tahun 2018 tapi ternyata baru diposting 5 hari yang lalu dan hari ini adalah tanggal 23 Agustus. Yes. Dan teman-teman lihat dalam waktu 5 hari berapa viewersnya Mas Danang? 8,7 M. 8,7 juta viewer. Itu luar biasa banget ya Mas ya. Sesuatu yang viral dalam waktu yang sesingkat itu. Benar. 5 hari sebelumnya berarti tepat ada hari kemerdekaan dirilisnya tanggal 18. Tanggal 17. Bisa jadi ya. Sekarang tanggal 23. Mari kita kurangi 23 dikurangi 5. 18 satu hari setelah hari kemerdekaan. Saya rasa momentumnya pas ya, pas banget. Selain memang filmnya berkualitas, sangat berkualitas dan menurut saya memenuhi selera orang-orang Indonesia yang haus akan hiburan-hiburan berkualitas. Benar. Ini kita bisa lihat dari komentar-komentar netizen yang lucu-lucu ini Mas. Mari kita baca. Oh, ini ada yang dipin nih. Ada yang dipin. Dari sendiri. Filmmakernya sendiri. Oke. Ya, standar lah ya. Enggak apa-apa. Nah, ini yang pertama nih mendapatkan 28.000 likes ya kan. Gila, ketika ibu-ibu di truk terlihat lebih natural daripada artis FTV. Memang nggak tahu banget ini rasanya mau hidup gitu ya kan. Kalau reviewer kan rasanya mau meninggal. Iya. Kita rasanya sampai mau hidup. Jadi ya itu kita lihat nanti reviewnya yang lebih dalam aja. Oke. Tapi menurut saya menarik ya. Artinya masyarakat Indonesia itu masih gemar hiburan berkualitas. Benar. Kalau ada yang bilang orang Indonesia sekarang hobinya cuma nontonin yang sampah-sampah, enggak juga. Bakal ke filter sendiri nantinya. Saya rasa nanti akan secara alaminya akan terfilter dengan sendirinya ya. Gitu. Dengan keluarnya film yang bagus-bagus kayak. Tapi saya mau tanya nih Mas Danang. Oke. Mas Danang mungkin yang lebih aktif di dunia per-YouTubean ya. Saya mau tanya nih. Dengan penonton 8,7 juta ini likes-nya sudah pasti mantap dong. 463.000 likes. Tapi pertanyaan saya Mas Danang, kenapa selalu ada yang dislike ya? Ya karena mungkin ini dari 5.500 dislike ini mungkin hatersnya Butejo mungkin ya. Pacari Dian. Jadi dia nyewa disliker gitu. Gitu ya. Tapi ini mungkin fenomena menarik
menarik teman-teman. Kalau ada teman-teman yang memang menggeluti dunia per-YouTubean, mengetahui boleh dibagi kenapa ya setiap video itu sebagus apapun videonya, video ceramah sekalipun yang penuh kesejukan selalu ada yang dislike. Bisa berbagi komentarnya teman-teman ya. Nah, kita langsung saja masuk lihat ke videonya sekarang. Yes. Nah, satu lagi yang menarik di sini untuk video tilik ini Mas Danang. Saya sebagai seorang juru bahasa dan juga penerjemah, saya bekerja di bidang bahasa. Saya ingin melihat film ini dari aspek kebahasaannya. Coba Pertama adalah film ini adalah film yang dirilis mungkin cukup internasional ya. Terbukti dari ada versi bahasa Inggrisnya. Jadi kalau teman-teman lihat di thumbnailnya, film tilik itu judul bahasa Inggrisnya adalah Ladies on Top. Ini permainan kata banget sebenarnya. Kalau yang mikirnya suka agak nakal-nakal. Jadi di film tilik ini, di film tilik ini adalah meskipun dia short movie, tapi sudah mewakili kehidupan yang ada di Indonesia, ya kan? Terutama di perkampungan ataupun di daerah-daerah yang istilahnya ya cukup menjunjung tinggi namanya ini loh Mas, apa namanya? Adat kekeluargaan. Itu kan ada orang sakit kan saling ya? Kalau kata orang Spanyol saling sambang. Saling sambang. Sambang. Gitu. Spanyol Kang Piro itu. Saling sambang. Iya, jadi itu kan alur cerita utamanya adalah warga desa yang mengunjungi ibu lurahnya yang kebetulan sedang sakit. Nah, saya kembali ke judulnya Ladies on Top. Terjemahan yang menurut saya sangat cerdik, ya kan? Tidak ada kaitannya dengan kata tilik, tapi memang cukup mewakili yang ada di dalamnya. Nah, saya mau komentar sedikit lagi Mas Danang, nanti Mas Danang bisa komentar dari perspektif yang berbeda. Kita mulai play filmnya. Saya percepat. Nah, ini Mas Danang. Menarik. Nah, kalau Mas Danang lihat di sini, film ini sudah memiliki subtitle dalam bahasa Inggris loh. Otomatis ya? Otomatis. Bukan otomatis sih. Nah, tapi ada yang menarik Mas Danang. Nah, di sini kita lihat. Kalau Mas Danang lihat subtitlenya, ya sudah dalam bahasa Inggris ini ya, closed captionnya. Closed captionnya ini tentu dibuat oleh si filmmakernya atau dari yang punya channel. Tapi di sini kalau teman baca, nah di awal-awal ini Mas Danang, ada logo-logo yang mungkin Mas Danang tidak mengenali ini. Apa itu Mas? Nah, contohnya di sini, nah ada logo kurung lancip, ya kan? Ada huruf I, belakangnya lagi ada kurung lancip garis miring I. Itu nah, apa? Ini teman-teman, ini adalah kode Mas Danang yang digunakan pada pembuatan subtitle. Jadi kode ini kita buat biasanya ketika subtitle itu dicetak miring. Permasalahannya adalah kode seperti di italik, betul sekali. Di italik. Nah, permasalahannya adalah kode seperti ini ternyata tidak serta-merta bisa diterjemahkan atau bisa dipahami ketika beralih platform. Jadi mungkin ketika membuat software, ketika membuat subtitle ini pakai software tertentu, ketika dimasukkan ke dalam YouTube itu dia tidak terbaca sehingga dia dibaca sebagai kode-kode seperti ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin memasukkan closed caption untuk bahasa asing misalkan atau menggunakan format yang berbeda atau tidak lazim, misalkan ada cetak miringnya, bold misalkan, teman-teman hati-hati ketika merubahnya ke YouTube karena bisa jadi itu tidak kompatibel ya Mas Dani, tidak kompatibel. Nah, berikutnya saya akan lihat dari subtitlenya dalam bahasa Indonesia. Ini saya matikan dulu, Bang Jago. Nah, sekarang kita rubah closed captionnya jadi bahasa Indonesia. Ya, ke dalam bahasa Indonesia. Karena dalam filmnya sendiri itu sudah ada subtitle dalam bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia dalam filmnya. Dalam filmnya ada bahasa Indonesianya. Itu yang sudah di hard coding ya Mas Danang istilahnya, di hard coding ke filmnya. Kita coba lihat subtitlenya. Nah, ini saya bacakan. Emangnya Fikri sama Dian beneran pacaran ya, Bu? Lah, ini.
Keponya mulai. Dari segi storytellingnya ya. Ini cikal bakal. Nah, ini dari segi kebahasaan ini menarik ini Mas Danang. Tapi saya mau bahas dari subtitlenya dulu. Boleh. Diawali dengan kata emangnya Fikri sama Dian. Nah, emangnya Fikri sama Dian. Ini kalau dialek Mas Danang, kita bisa duga, kita menduga saja ya. Kita bisa duga bahwa dialek dalam subtitle ini yang digunakan betul dia adalah bahasa Indonesia, tapi dialek yang digunakan adalah dialek ibu kota. Alias dialek Jakarta gitu kan ya, atau alias dialek Indonesia pada Betawian. umumnya. Enggak. Karena kalau dalam Indonesia pada umumnya dia akan menggunakan kata memangnya. Oke. Tapi di sini ternyata yang dipilih adalah kata bahasa gaul bukan? Termasuk kalau emang menarik sih ya. Ini memang tidak terlepas teman-teman yang namanya ibu kota. Semua produksi video dibuat di sana. Otomatis tentu yang digunakan standar dalam kutip gaul itu pasti adalah bahasa yang digunakan dari ibu kota sana. Jadi saya rasa memang dalam rangka untuk menggait ya kan. Benar. Untuk memenangkan hati atau untuk supaya pesan dari bahasa Jawanya ini tetap dalam rasa yang tidak formal, digunakanlah ragam pilihan bahasa gaul ala ibu kota seperti ini ya kan. Nah, tadi kalau Mas Danang menyampaikan supaya lebih terkena di milenial ya, saya rasa iya, tapi mungkin saya tidak yakin apakah itu akan berterima di seluruh lapisan masyarakat. Itu mungkin itu. Indonesia kan luas ya, dan mungkin tidak semua orang itu merasa dekat gitu dengan logat dialek ibu kota gitu. Jadi ini memang tips atau saya rasa tantangan ya yang harus dilakukan atau yang harus dibahas oleh para pembuat film yang memutuskan untuk membuat film dalam bahasa daerah dan kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Benar. Pertanyaannya, bahasa Indonesia ragam mana nih yang akan digunakan? Nah, itu dia. Dari saya mungkin cukup segitu. Mas Danang mungkin akan lebih banyak bercerita tentang sinematografinya Mas gitu. Kalau sinematografi mungkin enggak ya, tapi ada sebagian yang Mas Danang suka lah ya, sebagai seorang pembuat film juga, jadi pembuat video. Di dalam film Tilik ini menarik Mas. Menariknya adalah yang tengah Mas. Ini. Jadi Tilik ini dia menggambarkan benar-benar sisi Indonesianya. Oh, menarik Mas, sisi Indonesianya. Gitu, sisi Indonesianya yang pertama kalau kita hidup di daerah-daerah ya, itu banyak sekali yang dia istilahnya kalau bahasa Spanyolnya itu nunut. Nah, nunut dengan berbagai macam orang, dengan bukan berbagai macam, maksudnya dengan banyaknya orang, dengan kendaraan yang tidak lazim misalkan. Dengan kendaraan yang tidak lazim untuk bertransportasi. Cuman disitulah bagusnya Indonesia. Bisa memanfaatkan apa aja, ya kan? Meskipun saya yakin banyak yang tidak setuju atas nama keselamatan. Bener. Tapi di Sidoarjo sendiri ada ya Mas Danang ya? Misalkan kalau berkunjung ke satu tempat, ibu-ibu terutama dan anak-anak itu bisa jadi naik kendaraan yang memang tidak lazim untuk untuk digunakan. Misalkan pickup bak terbuka seperti gandol gitu ya. Nah, kita tidak berbicara masalah keselamatan atau menganjurkan ya teman-teman, hanya menunjukkan memang faktanya di Indonesia ini ada. Tapi ini udah mewakili banget sih Mas Dewa. Menurut saya sudah cukup dekat. Kita lanjut. Fikri iki mau nangkap rumah sakit ketepnya Bu Lurah. Iku karo Dian. Oh, toh? Nah, ini menarik nih. Dari permasalahan yang emangnya tadi, kelihatannya kalau intronya orang gibah gitu mungkin ya. Kita laki-laki kalau gibah langsung ya Mas. Iya. Kamu tahu nggak sih ini? Itu adalah intro gibah yang menarik gitu loh. Biasanya diawali dengan pertanyaan dulu. Seolah-olah tidak tahu. Tapi berikutnya, bener Bu, yang bener Bu gitu. Oke, kita lanjut. Ini kabaris apa loh? Bu Tejo pura-pura kaget. Ya aku ki ditelepon karo Dian. Belum ya? Oke. Dari sini terbukti ibu-ibu yang ngumpul itu adalah high speed data transfer. Jadi berita-berita yang kalian maksudnya berita-berita ibu yang kita terima itu mesti dia menunjuk ke temennya. Beritanya dari siapa Bu? Dari ini nih. Nah, cepet banget gitu loh. Jadi kalau udah ngumpul dari ini nih gitu. Itu adalah kecil bener-bener itu. Ini kejadian asli beneran sutradaranya. Iya, Bu Lurah nice. Anjur digawe ning rumah sakit toh, Bu. Mulane aku ki
ndang-ndang ngabari ibu-ibu kabeh ning kene iki saka WhatsApp ki lho ning grup dhewe. Nah, Cak. Oh, aduh berarti. Nah, ini Butejo mulai. Iki gaweane apa ya? Itu dari WhatsApp dia membahas ke pribadinya orang lain. Pribadi orang lain, dalam hal ini Dian ya. Diawali dengan pertanyaan yang seolah-olah ingin tahu. Itu. Jadi asumsinya kan Butejo tidak tahu ya, makanya tanya. Benar. Padahal Di balik itu, datanya komplit ternyata di slide berikutnya, di adegan berikutnya. kita lanjutkan. Sing tau ngomong yen gaweane ki ra gendang ngono kuwi lho. Kan mesake bulurah to. Yen nganti duwe mantu gaweane ra gendang ngono. Senyum. Ngomong yen gaweane Dian ki mlebu metu hotel ngono kuwi lho. Nah, mlebu metu hotel. Iya kan? Mlebu metu hotel bagaimana bisa Butejo ini mengkonklusikan atau menyimpulkan bahwa mlebu metu hotel itu nggak ngenah. Ayo. Bisa jadi Dian pengantar parcel. Bisa jadi dia satpam. Bisa jadi Dian kerja di florist. Nah, bisa jadi dia housekeeping. Bisa jadi Dian laundry. Banyak kan? Nah, pinternya Butejo di sini, dia bisa menggiring opini. Menggiring Wah, opini. kita lanjut. Mantap. Lanang barang iki gawean apa ya? Lah ya sapa ngerti ngeterke tamu wisata to, Bu. Ini yang positive thinking ya. Pantesan Dian ki yo bocah iki yo pancen semangat to ya, Bu. Dibumbuin. Ning desa kene. Dibakar. Dibakar. Nah, ini yang menarik nih, ini yang menarik nih. Nah, saiki coba delok. Lagi. Nah ini, adegan ini mas, adegan ini nanti dilihat ya teman-teman. Pura-puranya kan tanya kan, padahal di HP-nya sudah lengkap data-datanya. Jadi dia udah kepo duluan. Butejo. Pura-pura aja Iya, tanya. iya, Saya rasa ini relate banget ya mas Benar. ke banyak orang. Benar. Setidaknya pasti punya satu orang, mungkin tetangga, mungkin tante, bude yang seperti ini pasti pernah punya. Betul, Jadi betul. saya rasa ini kekuatan utamanya film ini. Nah, ini menariknya Mas. Ketika banyak orang bilang smartphone for smart people. Ya, Nah, mungkin Butejo ini adalah salah satu smart people. smart people Cuman keliru. digunakan untuk hal yang tidak. Lah, oke, sekarang kita bahas adegan favorit kita. Dari Mas Danang dulu. Dari aku ya. Dari aku itu ini. Ya, jempolnya dikareti dhisik. Nah, jempol dikareti. Jempol dikareti adalah kebiasaan kita pada saat menahan buang air kecil maupun besar. Gimana caranya jempol dikaretin bisa gabung sama pantat? Coba. Itu kok bisa ya? Jempol dikaretin, batu digenggam. Gila. Bisa detail itu. Tapi kamu pasti pernah melakukan. Pernah. Saya juga ya kalau Ngantongin bahasa batu. kalau bahasa Jawanya itu anyang-anyangen. Nah, Apa bahasa Indonesia mungkin, kesemutan. enggak infeksi kandung kemih Iya, ya. infeksi kandung Nah, yang artinya kita pipis terus. Itu teman-teman boleh percaya boleh tidak. Kalau itu terjadi ya selain tentu cara-cara pengobatan seperti minum air yang banyak sambil duduk, itu kita bisa mengikat Benar. jempol kaki pakai karet. Nah. Dan itu terbukti loh. Nggak Bisa tahu nyambung kenapa. ya. Kalau teman-teman punya fakta ilmiahnya boleh dibagi ya di komentar. betul. Dan pada akhirnya Butejo kebelet tipis dan ternyata tidak ada yang bisa ditahan oleh karet itu di jempolnya. Nah, jadi akhirnya dia mencari solusi untuk Tempat pipis ya. tempat pipis. Yang oleh supirnya Oleh supirnya diberhentikan di tepi sawah. Di tepi sawah itu kita banget itu kencing di tepi sawah ya. kalau cowok. Kalau cowok nggak apa-apa. gitu. Mungkin supirnya lupa ya kalau ini yang diangkut ibu-ibu semuanya. Nah. Tapi ada trivia yang menarik mas. Gimana mas? Mas Danang masih ingat gak nama supirnya apa? Gotrek. Gotrek. Nah, ini ada yang komentar, kenapa nama supirnya itu Gotrek? Selain itu adalah nama Jawa yang cukup lazim, tapi ternyata ini adalah plesetan dari kalau go ride. Itu motor dua orang. Iya. Kalau gokar yang dibawa mobil. Gotrek yang dibawa truk, maka namanya Gotrek. Iya. Keren. Nah, setelah itu mereka berhentilah Ke masjid ya. ke masjid. Dan satu lagi, ini adalah saran dari Butejo, ya kan? Karena mungkin semuanya nggak berani mungkin ya ngomong. Aku pengen kencing mungkin. Jadi orang itu juga selain Sungkan. nah itu tergantung sudut pandang kita. Ternyata ketika berhenti banyak yang pipis. Iya, berarti kan nggak solutif.
Iya kan? Yang lainnya. Jargonnya Botejo ya. Jadi orang itu yang solutif. Nah, oke. Ini. Nah, ini adalah adegan favorit saya di mana akhirnya karena Bu Tejo berkelahi dengan Yuning terus tidak mengindahkan instruksi atau aba-aba dari Gotrek untuk merunduk, akhirnya Gotrek tertangkap polisi dan inilah kejadiannya ketika Gotrek ditilang oleh polisi. Fun fact ya. Aku pernah cek komen itu gini. Ketika adegan ini dicepatkan 2,5 speednya dicepetin, suaranya kayak ayam. Gitu. Kalian coba. Jadi waktu ini tadi kalian cepetin 2,5 speednya. Ini Indonesia banget ini. Kalau ketangkep bilang kalau punya saudara yang pangkatnya lebih tinggi. Pokoknya Pak Polisi kami mau tilik bulurah titik. Mana yang tak ketengan loh. Itu adegan favorit saya Nang karena dari segi kebahasaan itu menarik ya kan, dari dua orang ayel-ayelan menggunakan bahasa Jawa, bahasa sehari-hari ya yang diselipin bahasa Indonesia, sesekali tiba-tiba ketemu polisi kata-kata yang keluar adalah nalurinya dipakai kok naluri nuraninya dipakai, mbok empatinya dipakai, tiba-tiba emak-emak tukang ghibah menggunakan kata nurani dan empati, itu buat saya lucu banget itu. Keren. Oke, itu saja review kami untuk film Tilik. Overall filmnya bagus banget ya Mas. Bagus banget. Apresiasi ya kan, heads off, salut untuk para sinias muda, apalagi yang seperti ini masuknya kategori indie ya Mas. Masuk untuk sinias-sinias indie, bagus banget. Dukung terus para sinias Indonesia dan juga dukung terus sutradara-sutradara film se-Indonesia. Dukung juga para konten kreator yang terus membuat konten-konten positif di Indonesia. Sekian dulu dari kami, saya Dewa, saya Danang. Jumpa lagi di episode berikutnya dari Ngonten ID.